Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-29. Lanjutan kemarin ya, berhubungan dengan perayaan Paskah atau Jumat Agung, Paskah dari Yahudi, tapi kemudian Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang baru. Kemarin bahwa tubuh Yesus digambarkan sebagai roti dan darahnya digambarkan sebagai anggur, kemudian mati disalib merupakan pencurahan darah dan pemecahan roti tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan itu untuk menebus manusia. Dan kemudian ada ayat yang sulit ini, ayat yang ke-29 ini, menunjuk kepada persekutuan masa depan. Nah ini agak sulit ini, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Nah yang pertama ini janji kepada murid-muridnya nanti akan pesta lagi ya, akan minum anggur lagi. Nah ini gambaran atau harafiah. Jadi harafiah nanti Yesus ketemu murid-murid waktu di kerajaan Bapakku, kerajaan Bapa, lalu mereka minum anggur. Nah mungkin ini sulit kalau diterapkan secara harafiah, tetapi bisa juga dimengerti berhubungan dengan masa depan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Yesus pada suatu saat memang minum dan makan bersama-sama murid-muridnya sesudah ia bangkit. Jadi rupa-rupanya janji ini, perkataan ini dipenuhi secara bertahap. Ya, secara bertahap, walaupun sulit dimengerti. Yang pertama ini persekutuan dengan murid-murid. Ini dari Kisah 10, 40-41. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Loh, ini jelas, ini harafiah. Yesus makan minum bersama-sama murid-muridnya. Apakah ini berarti sudah digenapi janji itu? Perkataan ayat 29 dari Matius 26 tadi. Nah tentu saja belum dalam arti kata, karena anggur yang baru. Nah ini yang bikin penasaran ya, anggur yang baru. Anggur, minum anggur yang baru di kerajaan Bapakku. Nah ini masih di bumi ya, di bumi. Tapi ada persekutuan, betul. Makanya satu pengertian yang baik adalah minum anggur itu dilambangkan sebagai persekutuan bersama-sama dengan Yesus, begitu. Jadi ya harafiah ini ada, tapi ini belum ya, ini tahapan. Mungkin boleh saya katakan progresif ya, berkembang. Mulai dari betul-betul minum anggur dan makan roti sama-sama. Jadi, tapi lagi-lagi bukan yang baru, bukan di kerajaan Bapa tadi ya. Nah ini masalah kan berarti. Makanya kemungkinan berikutnya, perkembangan, bukan kemungkinan ya, perkembangan berikutnya persekutuan itu adalah persekutuan di surga. Nah di sini tidak ada minum makan dalam arti literal minum
anggur dan makan roti tidak ada di sini. Lihatlah, sebuah tahta terdiri di surga dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yasmis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkupi tahta, melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Nah, ini di surga, saudara, ada tahta-tahta, ada 24 tahta. Duduk 24 tua-tua. Nah, ini tua-tua. Kok tahtanya ada tahta, tentu saja gambaran ya, memakai pakaian putih dan mahkota emas. Nah, hanya memang ini banyak pendapat ini adanya orang kudus masa PL dan masa perjanjian baru, ada banyak pendapat seperti itu. Mungkin ini siapa 24 tua-tua ini? Ya, gereja ya. Tapi dalam artinya kok pakai mahkota yang duduk itu. Nah, satu-satunya bisa dimengerti kalau Pak Abraham nggak pernah pakai mahkota ya, ya orang-orang kudus perjanjian lama. Tapi gereja masa kini orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dijanjikan mahkota, ada mahkota abadi, mahkota kehidupan. Itu ada, para gembala juga dikasih mahkota. Jadi yang sahabat juga kasih mahkota, ada 5 mahkota. Berarti ini bisa dimengerti sebagai gereja. Jadi bukan saja 12 murid, diperluas bahwa persekutuan itu adalah persekutuan orang percaya dengan Tuhan Yesus. Kalau melihat seperti ini berarti apa? Arti minum anggur baru bukan minum secara harafiah, tetapi itu persekutuan ya, makan minum bagi orang timur kan itu persekutuan. Jadi persekutuan di surga. Tapi kemudian pada waktu Yesus datang kembali ada kelompok yang ikut turun, yaitu ini lihat ini. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Ini jelas Yesus ya. Yesus datang. Pada waktu datang itu ayat 14, dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Nah, ini jelas sekali, ini siapa ini? Penunggang kuda ini yang sudah bersih ini. Nah, itu bisa dimengerti sebagai gereja yang telah diselamatkan, ikut turun dari surga ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Nah, kalau demikian, ini jemaat pada akhirnya ayat 20 ini, bukan akhirnya, maaf ya. Lalu aku melihat tahta-tahta yang ada orang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja, R-nya kecil ya, bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Di situ ada 2 kelompok, yaitu kelompok yang pertama itu adalah ini orang, mereka yang diberi kuasa itu, yang duduk di atas tahta itu. Kemudian ada lagi mereka yang jiwa-jiwa yang kepalanya dipenggal karena kesaksian firman Tuhan. Itu adalah orang-orang yang mati syahid pada waktu penghakiman dunia atau pada waktu masa tribulasi. Jadi ada 2 kelompok ini ya. Dan kalau demikian, yang orang yang pertama itu, kelompok pertama itu orang yang duduk di atasnya, di atas tahta. Tahtanya banyak ya. Orang yang duduk itu adalah
jemaat yang ikut turun tadi. Jadi kalau seperti ini, maka apa janji Tuhan Yesus yang ikut bersama-sama makan, minum anggur lagi, cocok di sini. Di dalam kerajaan milenium nanti, pada waktu Yesus datang di bumi memerintah itu, orang percaya ikut memerintah. Di sanalah domba dan singa dan bayi damai. Itulah kerajaan loh jinawi kalau pewayangan itu. Jadi rohani jasmani itu terjadi secara penuh di kerajaan 1000 tahun. Kalau demikian ini betul-betul minum ya, minum anggur, makan roti ada di sini. Ini karena ini di bumi. Apakah yang dimaksud itu seperti itu? Bahwa Yesus akan minum bersama murid-muridnya yang baru di kerajaan Bapa ini. Kalau begitu di sini. Tetapi kembali lagi bukan saja 12 murid, tapi diperluas sampai kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat masa kini. Masa setelah hari Pentakosta ya. Nah, kemudian yang terakhir di langit dan bumi baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan inilah puncaknya janji Tuhan Yesus tadi. Kalau dilihat dari sudut persekutuan, maka persekutuan, jadi minum anggur dan makan roti itu persekutuan, maka disinilah puncaknya pada langit baru dan bumi baru, Allah manunggal dengan umatnya, dikatakan dalam ayat 3 dari Wahyu 21 itu ya. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, mereka menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Puji Tuhan. Ini puncaknya nanti di langit baru dan bumi baru, orang percaya bersekutu dengan Allah. Sudah tidak ada lagi air mata, sudah tidak ada lagi perkabungan, sudah tidak ada lagi ratap tangis. Itu masa lalu. Nah, itu bisa dimengerti janji Tuhan itu sudah dipenuhi secara penuh di langit baru dan bumi baru. Tetapi kembali lagi, karena itu persekutuan, jadi bukan literal, bisa juga berarti sebetulnya persekutuan dengan Tuhan Yesus itu bisa dialami sekarang, tapi oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus saja. Secara pribadi, saudara dan saya bisa bersekutu dengan Tuhan Yesus karena saudara dan saya sudah percaya kepadanya, dosanya sudah diampuni, maka mempunyai akses bertemu dengan Allah Tuhan Yesus Kristus setiap saat. Tetapi juga secara komunitas, yaitu pada waktu kita berbakti bersama-sama, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang lain juga yang universal itu memang sudah semua orang yang percaya sejak hari Pentakosta, yang kita sebut gereja, itu adalah satu, punya persatuan dengan Tuhan selama-lamanya. Nah, inilah saudaraku yang dimaksud
ayat yang sulit tadi. Saya harap kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari, waktu kita merenungkan firman, pada waktu kita mengucapkan firman, pada waktu kita melakukan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberi penerangan kepada kami bahwa Engkau berjanji bersekutu dengan umat-Mu. Memang pada akhirnya, puncaknya, di langit baru dan bumi baru. Namun di bumi ini, kami bisa bersekutu dengan Engkau. Terima kasih ya Allah. Ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, tolonglah kami hari demi hari menikmati persekutuan ini, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain dan nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa prokes, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan sering-sering, dan di rumah saja. Kalau tidak perlu keluar, jangan keluar. Apalagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang lansia seperti saya ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.